Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu, kesempatan, dan kemudian sehingga saya bisa menjawab soal studi Islam. Dan juga semoga jawaban saya yang sampaikan tidak hanya menjadi tugas semata, tetapi juga menambah pemahaman, memperluas wawasan, dan menjadi bentuk ikhtiar dalam menuntut ilmu. Oke, saya akan menjawab soal yang pertama. Soal pertama, mengapa peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan namun kemudian mengalami kemunduran? Analisis berdasarkan perspektif epistemologi dan sosial keagamaan, yaitu peradaban Islam maju karena umat Islam menggabungkan wahyu, akal, dan semangat mencari ilmu. Kemunduran terjadi karena fanatisme, tertutupnya ijtihad, konflik politik, dan kurang berkembangnya pemikiran kritis. Yang kedua, bandingkan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam memahami kebenaran. Yaitu kalau bayani berfokus pada teks, kalau burhani pada logika dan rasio, sedangkan irfani pada pengalaman spiritual. Di era digital, pendekatan burhani paling relevan karena menekankan analisis kritis, tetapi tetap perlu dipadukan dengan bayani dan irfani agar tidak kehilangan nilai moral dan spiritual. Yang ketiga, Al-Ghazali mengkritik filsafat dalam Tahafut al-Falasifah. Apakah kritik tersebut memperkuat atau justru menghambat perkembangan sains dan dalam dunia Islam? Yaitu jawabannya, kritik Al-Ghazali memperkuat akidah Islam dari pemikiran filsafat yang dianggap menyimpang, tetapi juga membuat sebagian umat menjadi curiga terhadap filsafat dan sains sehingga perkembangan ilmu melambat. Yang keempat, bagaimana hubungan antara wahyu dan rasionalitas dalam Islam? Apakah keduanya selalu harmonis atau berpotensi bertentangan dalam praktek keilmuan modern? Yaitu, dalam Islam wahyu dan rasionalitas pada dasarnya harmonis karena keduanya berasal dari Allah. Namun, dalam praktik modern kadang muncul perbedaan penafsiran antara ilmu pengetahuan dan pemahaman keagamaan tertentu. Yaitu juga yang kelima, ilmu Khaldun menyatakan bahwa masyarakat memiliki pola perkembangan sosial tertentu. Jelaskan relevansi teori tersebut terhadap kondisi umat Islam. Yaitu jawabannya, teori Ibnu Khaldun relevan karena umat Islam saat ini juga mengalami siklus kemajuan dan kemunduran sosial. Kemajuan dapat dicapai jika umat memiliki solidaritas, ilmu, dan kepemimpinan yang kuat. Oke, lanjut, saya menjawab soal yang keenam. Dalam era artificial intelligence dan big data, apakah otoritas keilmuan ulama akan mengalami perubahan? Jawabannya, di era al dan big data, otoritas ulama akan berubah dari satu-satunya sumber ilmu menjadi pembimbing yang membantu masyarakat memahami informasi digital secara benar dan sesuai nilai Islam. Yang ketujuh, analisis pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri tentang kritik nalar Arab dan Islam dan hubungannya dengan stagnasi pemikiran umat Islam modern. Al-Jabiri menilai stagnasi umat Islam terjadi karena terlalu dominan menggunakan pola pikir tradisional bayani dan kurang mengembangkan rasionalitas burhani dalam menghadapi modernitas.
Yang kedelapan, menurut Anda, apakah pendidikan Islam saat ini lebih dominan menggunakan pendekatan bayani daripada burhani dan irfani? Menurut saya, pendidikan Islam saat ini masih banyak menggunakan pendekatan bayani. Dampaknya, peserta didik sering kuat dalam hafalan tetapi kurang kritis, kreatif, dan analisis. Yang ke-9, bagaimana konsep integrasi ilmu agama dan sains dapat menjadi solusi terhadap kritis moral, degradasi kemanusiaan, dan penyalahgunaan teknologi modern. Integrasi agama dan sains dapat menjadi solusi krisis moral karena teknologi akan diarahkan dengan nilai etika, kemanusiaan, dan tanggung jawab spiritual. Yang 10, jika Anda diminta merancang paradigma baru studi Islam abad ke-21, bagaimana Anda mengintegrasikan? Yaitu dengan cara menggabungkan wahyu sebagai pedoman, akal untuk berpikir kritis, spiritualitas untuk membentuk akhlak, teknologi untuk kemajuan, dan nilai kemanusiaan agar Islam tetap relevan dan membawa manfaat global.